Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat subscriber dan sahabat-sahabat teknik motor official dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kelistrikan pengisian aki sepeda motor Revo Absolute, Blade, Beat maupun motor Vario lama. Dalam sistem pengisian ini, komponen yang diperlukan adalah spool pengisian, lalu kiprok atau regulator, kemudian aki, fuse atau sekring, kemudian kunci kontak, dan fuse yang kedua. Inilah komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem pengisian aki sepeda motor: spool, kiprok atau regulator, fuse, kunci kontak, dan aki, yang semuanya ini diperlukan untuk mensuplai beban. Nah, beban ini bisa apa aja? Bisa CDI pengapian arus listrik DC, bisa dinamo starter, bisa flasher atau lampu sen, klakson, full meter, bensin, lalu lampu stop atau lampu rem, lampu top gear atau lampu speedometer. Itulah beban-beban yang akan disuplai arus listriknya oleh sistem pengisian ini, oleh full pengisian ini. Kemudian fungsi dari masing-masing komponen ini dari spool pengisian ini berfungsi sebagai sumber arus listrik AC. Sumber arus listrik AC. Kemudian terdapat juga kiprok atau regulator, ini berfungsi sebagai penyearah arus listrik atau perubah arus listrik AC menjadi arus listrik DC. Sementara itu kunci kontak ini berfungsi sebagai engine stop atau pemutus semua rangkaian kelistrikan ini. Jadi ketika kunci kontak di off kan, maka arus listrik semua akan terhenti, terputus. Kemudian terdapat fuse atau sekring, ini berfungsi sebagai alat pengaman rangkaian listrik. Pengaman rangkaian listrik. Kemudian sama, fuse yang kedua juga sama, merupakan pengaman rangkaian listrik. Kemudian aki ini berfungsi sebagai penyimpan arus listrik, penyimpan tegangan listrik sebesar 12 volt. Ini fungsi dari aki. Itulah fungsi dari masing-masing komponen yang terdapat dalam sistem kelistrikan pengisian aki. Kemudian untuk proses atau sistem kerjanya, ini dimulai dari spool pengisian. Jadi spool pengisian ini ketika rotornya berputar, magnetnya berputar, maka akan menghasilkan listrik, menghasilkan sumber arus listrik yang dihasilkan oleh spool pengisian ini. Spool pengisian ini mempunyai dua arus listrik yang dihasilkan, yaitu arus listrik positif dan arus listrik negatif. Arus listriknya masih berupa arus AC. Ketika dialirkan pada kiprok, maka oleh kiprok atau regulator ini akan dirubah arus listriknya dari AC menjadi DC sebesar 12 volt. Nah, setelah disearahkan sudah berubah menjadi arus DC, maka arus listriknya akan dikeluarkan atau akan dialirkan menuju fuse sehingga sampai pada aki. Nah, ketika sampai pada aki arus listriknya, maka oleh aki akan disimpan dalam beberapa waktu sehingga nantinya akan berfungsi sebagai power supply atau sebagai sumber arus listrik DC yang diperlukan untuk berbagai macam beban ini tadi. Nah, ini fungsi dari aki. Maka aki harus dalam kondisi baik terus sehingga dia bisa bekerja dengan semestinya. Kemudian kunci kontak. Nah, kunci kontak ini berfungsi sebagai engine stop atau pemutus rangkaian arus listrik.
Dimana ketika di-on-kan, maka kunci kontak akan mengalirkan arus listrik, dan sebaliknya jika di-off-kan maka arus listriknya akan terputus pada kunci kontak ini. Sementara itu fuse atau sekring ini berfungsi tadi ya, berfungsi sebagai pengaman listrik. Jadi ketika arus listrik mengalir pada fuse, maka fuse akan memutuskan arus listriknya ketika rangkaian listrik ini terjadi konsleting. Konsleting bisa terjadi di mana saja. Nah, ketika terjadi konsleting atau arus pendek, maka fuse akan memutuskan diri, akan terputus, sehingga semua rangkaian ini akan aman. Sama fuse yang kedua juga sama seperti itu. Nah, jadi proses mengalirnya arus listrik dimulai dari spool pengisian menuju kiprok, kemudian fuse ke aki, kunci kontak, dan fuse kedua pada akhirnya ke beban. Adapun warna dari masing-masing kabel ini, dari spool pengisian menuju kiprok ini berwarna putih, kemudian arus negatifnya ini berwarna hijau, kemudian warna kabel output kiprok ke kunci kontak atau ke fuse ini berwarna merah sampai ke beban. Kemudian arus negatif dari aki juga sama, hijau, kemudian yang lain juga hijau. Itu untuk warna kabel. Sementara itu untuk panah ini kami berikan ini sebagai petunjuk arah mengalirnya arus listrik yang dimulai dari spool pengisian, kemudian menuju kiprok, dari kiprok ke kunci kontak, ke fuse, ke aki, dan ke beban lainnya. Sementara itu panah yang mengarah ke bawah ini mengalirnya arus negatif yang dimulai dari spool pengisian menuju ke ground, menuju kiprok, menuju ke aki, kemudian ke beban. Nah, ini di aki ada panah yang bolak-balik. Artinya apa? Artinya arus listrik negatif itu ketika menuju ke aki dia akan masuk, naik untuk menyimpan, tapi ketika semua orang diperlukan untuk menyalakan motor, menghidupkan, mensuplai beban, maka arus listrik negatifnya akan keluar menuju beban. Kemudian kami juga berikan petunjuk tentang penempatan dari masing-masing kaki kiprok dan soket kiprok. Di sini dari gambar ilustrasi kiprok ini terdapat 4 kaki, ini tidak boleh terbalik, di mana kaki kiri bagian bawah ini terhubung pada spool pengisian, kaki bawah sebelah kanan ini terhubung pada output, ini outputnya terhubung pada kunci kontak atau fuse. Kemudian kiri atas ini terhubung pada kabel negatif, sementara itu kanan atas ini terhubung kabel yang berwarna kuning ini terhubung ke spool penerangan dan lampu depan maupun lampu belakang. Itulah teman-teman apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kami juga mengajak pada teman-teman semua untuk bisa berbagi ilmu pengetahuan dengan cara meng-share video kami ini ke berbagai media sosial teman-teman, bisa ke Facebook, Instagram, Twitter maupun WA, grup-grup WA. Silakan di-share untuk bisa berbagi ilmu kepada yang lain sehingga kita bisa menebar manfaat bagi yang lain. Dan bagi teman-teman yang ingin terus mengikuti video-video kami terupdate lainnya, silakan mensubscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman terus
mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.